Bu Dian tuh di ruangan, Bu Dian. Aku di rumah, Bu Lina. Macam mana ini? Belum selesai ngurus-ngurus ujian. Ujian aja mahasiswa banyak banget. Masuk Mbak Puji, ada suara Mbak Puji kedengeran. Ya, Puji. Selamat siang, Bu Guru SMA 18 Bekasi. Selamat siang, Bu. Halo, Bu. Ini Ibu siapa ya, Bu ya? Saya dengan Herlin, Bu. Ya, Pak. Bu Heri. Iya, selamat siang, Ibu. Murid-muridnya belum masuk, Bu, siswanya? Ya, sedang saya infokan juga, saya ingatkan lagi di grup WA. Mohon ditunggu sebentar ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Siap. Baik, Bu Herlin. Mungkin mau sholat dulu.
Saya ngomongnya. Selamat siang. Udah? Oke. Rahel. Wahyuni. Wahyuni SMA mana? Rahmatika. Rahel. Rahmatika. Tes. Ya.
Selamat siang, ada Bu Wulan ya. Bu Herlin. Siswa-siswinya sudah kumpul semua, Bu. Iya Bu, itu tadi saya sudah menginfokan via WA. Perkenalkan Ya. juga itu ada Bu Bulan, guru BK Oh ya, SMA 18 juga. Ya, ya selamat datang Bu Wulan. ya Bu Puji. Iya, Ya, kita langsung aja atau gimana? ya Bu. Ini sedang menunggu Bu Mary ya Bu. Bu Mary dan Pak Agus selaku Waka dari kurikulum dan kesiswaan atau mau lanjut aja nih Bu? Oh, ya. Tadi Bu Mary kan lagi di rumah sakit ya katanya ya. Oh iya. Iya. Tapi siswa-siswinya sudah cukup atau masih ada yang mau masuk lagi ya Bu ya? Mungkin sambil menunggu nggak apa-apa Sambil dilanjut berjalan aja mungkin ya. ya Bu ya. Ya. Oh ya, boleh, oke. Boleh, nggak apa-apa. Ya, baik, Kita terima mulai kasih. saja ya Bu ya. Baik Bu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat SMA 18 yang ada di sini, guru BK-nya, dan juga siswa-siswi dari SMA 18 Bekasi. Apa kabarnya nih semuanya? Adik-adik juga, apa kabarnya? Baik-baik ya semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan, kami dari Unsada, Universitas Dharma Persada yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dari Ibu Lina untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan Unsada. Kami persilakan Ibu Lina. Baik, terima kasih Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman adik-adik kami yang saya cintain dari khususnya SMA Negeri 18 Bekasi, salam kenal dan salam sehat kepada guru-guru BK dan Wakasek seluruh yang hadir pada pertemuan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada yang terhormat Ibu Dian Rahmu selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen yang akan memaparkan bagaimana ketika anak-anak SMA 18 Bekasi ini ingin masuk ke Unsada dengan keunggulan-keunggulannya serta beasiswa yang akan dicapai nantinya. Sebelumnya kami akan memaparkan sedikit slide tentang Unsada sebelum lebih lanjut secara detail akan disampaikan oleh Ibu Dian Rahmi. Kita lihat bersama. Bu Lina, saya nggak menyiapkan PPT. Bu Lina, dari Bu Lina aja apa Bu Lina? Oke, ya nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih. Di sini kami dari Universitas Dharma Persada, kami mewakili keluarga besar Sivitas Universitas Dharma Persada dari BPH, ingin memberikan informasi terkait dengan adik-adik SMA yang akan lanjut ke perguruan tinggi, yang insya Allah semoga dengan tidak adanya UN ini tidak akan mengganggu lagi untuk adik-adik semua lulus dengan predikat terbagus semuanya, khususnya adik-adik kelas 12. Universitas Dharma Persada, disingkat Unsada, kami berlokasi di Jalan Taman Malaka Selatan, atau yang dikenal dengan BKT, orang suka kenalnya itu adalah di Pondok Kelapa atau Raden Inten McD Buaran. Kalau adik-adik dari Bekasi itu naik kereta gampang sekali, hanya 4 stasiun sudah sampai di stasiun Buaran dari stasiun besar Bekasi. Jadi setelah itu adik-adik semua bisa lanjut ke naik angkot satu kali lagi turun di lampu merah McD Buaran, atau adik-adik yang nanti ketika pandemik ini
berakhir, insya Allah adik-adik semua bisa ikut fasilitas Universitas Dharma Persada, yaitu bis kampus yang akan kami jemput setiap hari selama 4 tahun perkuliahan di Unsada, free pulang pergi, yaitu di stasiun. Nanti kami datangnya dari Kalimalang, dari Jalan Baru, kemudian stasiun Bekasi dan stasiun Bekasi Timur, langsung di Unisma, kemudian muter lagi di MM dan kembali lagi ke Kalimalang. Jadi adik-adik kami beri fasilitas yang sangat menarik dengan bus kampus gratis ber-AC tentunya. Baik, sejarah singkat kami adalah kami didirikan oleh alumni-alumni Jepang. Makanya moto kami adalah Monozukuri. Kami terkenal dengan ikonnya karena lulusan Unsada adalah satu-satunya universitas swasta di Indonesia yang memiliki begitu banyak kerjasama dengan universitas negeri di Jepang dan bekerja sama dengan Japan Foundation, kedutaan Jepang, dan masih banyak lagi dari semua kaitannya dengan Unsada. Unsada adalah kampus yang green campus ya, bebas banjir, bebas tawuran, bebas uang gedung. Nah, ini yang menarik. Dan tentu saja aksesnya itu gampang buat adik-adik semuanya. Kami memiliki 4 fakultas, yaitu Bahasa dan Budaya. Bahasa dan Budaya ini terdiri dari Fakultas Sastra, yaitu Bahasa Sastra, atau dikenal, kita sebenarnya sudah ganti nama ya dari Dikti. Tapi yang masih terkenal adalah Fakultas Sastra Jepang. Fakultas Sastra Jepang ada D3-nya, kemudian Sastra Inggris ada D3-nya, kemudian Sastra Mandarin. Ini kami D3-nya sudah tiada. Kemudian ada ekonomi. Nah, nanti untuk lebih mengulas tentang bagaimana itu ekonomi, yaitu Fakultas Ekonomi yang terdiri dari 2 prodi, yaitu manajemen dan akuntansi. Nah, asah kemampuan bisnis dan finansial kita di Fakultas Ekonomi nantinya akan dijabarkan oleh Ibu Dian Rahim sebagai kepala jurusan salah satu prodi yang ada di Fakultas Ekonomi. Kemudian keunikan lain adalah pasca sarjana, yaitu S2 kita Teknik Energi Terbarukan. Nah, adik-adik semua atau ibu-ibu, guru BK dan lainnya, pasca sarjana kami ini adalah kita punya 2 nih, yang di Indonesia hanya punya 2 untuk yang mempunyai prodi ini. Satunya tinggal kita satu-satunya. Tadinya kita berdua dengan UPN karena UPN sudah jadi negeri, karena yang jadi swastanya tinggal kita saja. Kemudian Fakultas Teknik, anak-anak SMA 18 Bekasi yang dari IPA, IPS bisa masuk ke Fakultas Teknik dengan jurusan 5, yaitu Teknik Industri, Mesin, Teknik Elektro, Sistem Informasi, Teknologi Informasi. Nomor 4 dan 5 ini adalah IT. Kalian bisa jadi jago-jago yang membuat jadi programmer dan pembuat desain-desain grafis dan lain sebagainya. Next. Nah, Fakultas Teknologi Kelautan, nah ini lebih unik lagi. Kami sangat mengharapkan adik-adik SMA Negeri 18 Bekasi ini bisa masuk di Fakultas Teknologi Kelautan. Karena apa? Kalian di sini tidak berlayar, kalian tidak harus bisa berenang anak-anak Bekasi, karena kalian sebagai insinyur-insinyur tentang teknik sistem perkapalan, bangunan kapal. Kalian akan mendesain kapal-kapal, tapi kapal laut ya, bukan pesawat. Jadi kalian adalah ahli-ahlinya, nanti bisa jadi sebagai konsultan perkapalan, dan pekerjaan-pekerjaan kalian pun akan banyak diminati untuk lulusan-lulusan dari Fakultas Teknologi Kelautan, karena ini adalah unik. Nah, yang kedua adalah teknik perkapalan tadi. Kalau teknik perkapalan adalah bangunan kapalnya, desain kapal. Kalau teknik sistem perkapalan itu khusus untuk mesin-mesin kapalnya, ceroan-ceroan kapalnya tadi. Jadi kalian nggak usah takut tadi saya bilang harus bisa berenang karena kalian tidak berlayar. Kalian sebagai konsultan dan sebagai arsitek-arsitek dari 2 prodi itu. Nah, unik kegiatan mahasiswa kita adalah adik-adik yang punya kegiatan selama ini masa pandemi terhenti, kalian insya Allah nanti masuk ke Unsada bisa memasuki kegiatan mahasiswa. Tidak lebih dari yang kami sajikan adalah kerohanian, bela diri terdiri dari kempo, taekwondo, karate, tarung derajat, kendo, wushu, dan olahraga basket, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan mahasiswa ini, adik-adik yang punya sertifikat memenangkan fasilitas
memenangkan kejurnas nasional bisa memberikan sertifikat itu kita untuk kami berikan beasiswa non akademik jalur olahraga. Adik-adik yang pintar menyanyikan, ini bentuk-bentuknya, adik-adik juga bisa berolahraga di kampus kami dengan fasilitas yang semua ada, dan bisa kalian yang suka-suka menyanyi bisa masuk paduan suara dan lain sebagainya. Ada di sini berbagai yang kami sajikan di sini akan memberikan nuansa baru buat adik-adik semua, khususnya dari SMA Negeri 18 Bekasi. Next. Nah, beasiswa nih, kalau kita bicara tentang perkuliahan, kita tidak akan luput dari apa sih beasiswa itu. Kalian akan memperoleh beasiswa ketika kalian mempunyai nilai-nilai murni. Kalau tidak ada UN sekarang, tidak ujian nasional tidak ada, berarti ujian sekolah. Ketika kalian mempunyai nilai murni 8,5 dari semester 1 sampai dengan semester 6, kalian bisa masuk beasiswa unggulan 100%, tapi syarat dan ketentuan berlaku tentunya nantinya. Kemudian ada prestasi non akademik, tadi sudah saya sampaikan di bidang olahraga, kecuali silat ya, yang lainnya boleh. Karena untuk tingkat silat itu belum ada beasiswa melalui non akademik untuk itu. Nah, peningkatan prestasi akademik kita nanti ketika adik-adik masuk di sini, dan bidik misi pun kalian bisa nanti ketika masuk ke sini kita lihat juga nilai-nilai kalian, dan kalian akan mendaftar secara online mau ikut bidik misi. Beasiswa Hafiz Quran. Nah, ini adik-adik ada ketentuan juga, kalian hafiz menghafal Al-Quran 1-5 juz ada ketentuannya. Nanti kita akan berikan. Next. Ada lagi? Ya. Ini beasiswa bidik misi tadi saya sudah sampaikan. Nanti kita sortir atau kita lihat siapa saja yang berhak bisa menerima beasiswa bidik misi sesuai dengan yang disarankan oleh LDD Dukti untuk itu. Pertukaran mahasiswa ke Jepang. Nah, pertukaran mahasiswa ke Jepang bukan saja untuk anak-anak fakultas sastra, khususnya Jepang. Tapi semua prodi, 15 program studi yang kami punyai di 4 fakultas tadi berhak mengikuti pertukaran mahasiswa ke Jepang. Syaratnya kalian akan diajarkan bahasa Jepang. Untuk itu, semua jurusan tadi kalian akan mendapatkan pembelajaran 2 semester, yaitu tentang bahasa Jepang. Adik-adik di SMA 18 Bekasi yang sudah mendapatkan mulok bahasa Jepang, ya, tinggal lagi memantapkannya. Kalaupun tidak, kita mulai dari nol, ya. Jadi kita akan mengajarin kalian A, I, U, E, O, K, Kiku, Keko dari hiragana, katagana, dan kanji tentunya. Nah, ketika kalian nanti semester 1 sampai dengan semester 5 memiliki IPK di atas 3, kalian bisa mengikuti begitu banyak beasiswa yang kami tawarkan kepada adik semuanya. Nah, untuk praktek kerja lapangan di Jepang, boleh, dan kami juga dari Fakultas Ekonomi sudah ada yang dikirim juga dari sana, nanti Ibu Dian akan memaparkannya, dan Japan Foundation. Begitu banyak, dan ada lagi program kerjasama nih dengan Hiroshima University. Perlu adik ketahui bahwa Hiroshima ini adalah intens untuk melakukan lomba pidato bahasa Jepang di Indonesia yang diselenggarakan di Unsada. Nah, inilah galeri beasiswa Unsada kita dengan beasiswa Bank Resona Perdania yang akan kalian terima jika kalian masuk ke Fakultas Ekonomi, baik itu di akuntansi maupun manajemen. Ya, ada Genesis. Nah, ini kerjasama kita didukung oleh universitas luar negeri seperti tertera di layar kaca Anda masing-masing, dan kerjasama dari perusahaan dan dalam dan luar negeri ini sangat mendukung kalian dalam belajar selama 4 tahun di Universitas Dharma Persada. Sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk melangkahkan kaki menuju Universitas Dharma Persada yang memiliki kerjasama konsorsium kita di Jepang tentunya. Nah, ketentuan-ketentuan lainnya akan kami jabarkan nanti setelah ini jika adik-adik atau ibu guru yang akan bertanya kepada kami. Untuk itu, kami memiliki unggulan juga nih adik ya, didukung oleh pemerintah Jepang tadi tentunya, dan program kunjungan profesor kita
bebas uang gedung. Ini di tengah pandemik ini apa sih yang orang cari? Pasti orang ingin kuliah tetap tapi dengan biaya yang sangat dapat terjangkau oleh orang tua kita masing-masing. Nah, bebas uang gedung, kemudian fasilitas lengkap baik itu masjid maupun laboratorium, kemudian sumbangan-sumbangan lainnya dan peralatan-peralatan yang didukung oleh di Fakultas Teknik dan lain sebagainya, dan beasiswa melimpah dan green environment dan lingkungan yang hijau tentunya. Karena waktunya akan saya serahkan kepada Ibu Dian, rincian biayanya seperti ini, dan kalian juga bisa mengakses di PMB kita di pmb.unsada.ac.id untuk melihat kembali apa yang kami jabarkan saat ini. Terima kasih. Demikian, ini ada kontak kami, sosmed kami. Baik. Demikian yang sekilas saya sampaikan tentang Unsada. Lebih lanjutnya akan kita ulas lagi lebih jauh. Demikian Ibu Puji, kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina selaku Kepala Biro Humas di Unsada. Nah, berikutnya mungkin ada gambaran khusus dari Ibu Dian selaku Kajur Manajemen dari Universitas Dharma Persada, Fakultas Ekonomi, yang akan memaparkan sedikit atau mungkin sharing ya. Sharing masa depannya bagaimana nih gitu ya. Seperti apa itu manajemen dan akuntansi? Silakan Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatin Bapak Ibu, Bu Waka Kurikulum dan Kesiswaan, kemudian Bapak Ibu Guru, kemudian teman-teman sejawat di Unsada. Jadi tadi Bapak Waka Kurikulum dan Kesiswaan itu ada Bu Mary, Pak Agus, dan Bu Guru ada Bu Herlin dan Bu Wulan ya. Nah, jadi sedikit ya anak-anak ya, adik-adik lah saya baca, adik-adik saya ngomongnya ya. Jadi sedikit saya menggambarkan tentang Fakultas Ekonomi. Jadi Fakultas Ekonomi itu ada 2 jurusan. Ya, pertama jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini nanti terafiliasi dengan kantor akuntan publik dan perusahaan nasional dan perusahaan Jepang. Ya, jadi sebagai catatan teman anak-anak akuntansi itu masih semester 7 itu udah diminta-minta tuh sama perusahaan karena mereka punya kemampuan dasar untuk membuat audit keuangan. Nah, itu di akuntansi. Kemudian kalau di manajemen afiliasi kita itu pertama memang ke perusahaan Jepang ya, tapi kemudian yang kedua lulusan kita itu ada yang menjadi entrepreneurship ya. Jadi mereka berwira swasta kemudian berhasil. Wira swastanya itu ada yang UKM dan ada yang industri menengah ya, ada mahasiswa kita yang ternyata bisnisnya adalah bisnis konveksi dan berhasil sekali ya. Kemudian ada juga yang menjadi praktisi ya. Nanti adik-adik kalau misalnya masuk ke Unsada nanti akan ada satu pertemuan dengan alumni yang adik-adik akan melihat bahwa oh ternyata ini loh lulusan manajemen ya. Jadi tadi pertama, jadi Fakultas Ekonomi punya jurusan akuntansi dan manajemen. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum kita itu jauh sebelum adanya COVID, sebenarnya kita sudah mempraktekkan e-learning ya. Kita sudah mempraktekkan e-learning. Nah, ketika terjadinya COVID, e-learning itu menjadi suatu hal yang biasa buat kita ya, karena sebelumnya kita sudah melakukan. Ditambah dengan server dan sistem dari Unsada yang itu mendukung e-learning, jadi nggak ada masalah insya Allah ya, semuanya menjadi lebih gampang. Yang penting adik-adik semua terkoneksi dengan internet. Nah, mata kuliah kita juga up to date gitu lah. Jadi ketika sebelum terjadi COVID, lagi boomingnya masa-masa internet, kita sudah mempersiapkan mata kuliah internet digital internet ya. Di dalamnya mata kuliah apa? Ada mata kuliah marketing, digital marketing, ada internetnya juga, sehingga adik-adik akan diajarkan bagaimana berbisnis melalui internet. Bagaimana berbisnis dari sistem digital sekarang. Jadi bukan baru sekarang ya, jauh sebelum COVID sebenarnya kita sudah mempunyai kurikulum yang arahnya adalah digital marketing. Ya, jadi mudah-mudahan akan menambah, apalagi sekarang bisnis yang paling maju itu adalah bisnis yang based on dari internet ya. Kemudian mata kuliah kita juga
sudah di up to date, sehingga para mahasiswa kita, mahasiswa saya, dalam kondisi 7 semester, 3,5 tahun sudah bisa tamat. Ya, jadi mohon diingat bahwa anak-anak manajemen di Fakultas Ekonomi di Unsada 7 semester, ya 3,5 tahun sudah bisa tamat. Ya. Apabila dia punya IP yang tinggi, di semester 3, semester 4, dia bisa mengajukan beasiswa. Nah, kemudian tadi Bu Lina menggambarkan bahwa kita punya beasiswa dengan Bank Rasona, kita punya beasiswa. Bukan hanya itu, kita punya beasiswa bidik misi, kita punya beasiswa dengan perusahaan secara pribadi. Itu juga anak-anak semester 4 dan semester 5 bisa mengajukan gitu ya. Tapi dengan catatan ya, IP-nya harus bagus. Kalau IP-nya nggak bagus, nanti perusahaannya nggak mau nerima. Nah, jadi jangan kirain bahwa semester 5 saya bisa ngajuin. Yang penting prestasinya bagus, ya pasti bisa ngajuin. Dan rata-rata diterima, ya rata-rata mendapatkan beasiswa. Jadi kurikulum kita 7 semester. Tapi sebelum adik-adik tamat nanti, sebelum 7 semester, di semester 6 akan ada PKL, ya praktek kerja lapangan. PKL itu ada 2 macam. Yang satu internship, ya internship itu adalah anak-anak yang mampu dan bisa mereka itu magangnya di Jepang, ya selama 6 bulan. Nah, orang-orang yang internship itu nanti mata kuliahnya akan dikonversi. Mata kuliahnya lepas, tapi dia juga mampu berbahasa Jepang dan punya networking yang bagus. Ya, itu 6 bulan. Tapi kalau ada anak-anak yang mungkin bahasa Jepangnya kurang bagus, mungkin juga ketika testing mungkin kalah gitu. Tapi perusahaan-perusahaan nasional juga banyak yang menerima orang-orang Unsada untuk PKL loh. Di Yamaha, di Toyota, itu anak-anak manajemen itu rata-rata PKL-nya itu bukan anak manajemen saja, maaf ya, anak-anak Fakultas Ekonomi, PKL-nya itu di Toyota, di Yamaha, kemudian di Suzuki. Nah, di perusahaan-perusahaan yang memang ada afiliasi dengan Jepang, di Nissan terutama. Nah, kebetulan Nissan kan dekat kampus kita. Jadi banyak sekali mahasiswa kita yang PKL di sana. Ya, jadi dan dari awalnya PKL itulah terbentuk networking. Kemudian ternyata BUMN juga membuka peluang buat mahasiswa kita untuk PKL. Ya, jadi PKL mahasiswa kita ini ada yang sampai 3 bulan di daerah. Karena apa? Karena diterima PKL oleh BUMN di daerah. Ya, jadi mereka biasanya mengambilnya ketika masa liburan. Ya, mereka mengambil masa liburan. Kemudian pada perkuliahan awal pertama mereka mungkin tidak masuk 2 kali untuk menyelesaikan PKL yang di daerah. Ya, jadi kalau untuk PKL mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tadi beasiswa Bu Lina sudah bercerita sedikit, ada lagi satu lagi unggulan kita. Dari anak-anak yang Fakultas Ekonomi sangat suka tuh, yaitu Genesis. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Bu Lina menggambarkan ada universitas-universitas yang terkait dengan Genesis, Genesis itu adalah satu program pengiriman mahasiswa ke Jepang. Ya. Semester lalu itu kami mengirimkan ada 15 orang yang mendaftar ya, yang diterima itu 4 apa 5 ya kalau saya nggak salah. Dan ketika mereka pulang, mereka bercerita betapa asyiknya di sana. Kenapa? Genesis itu setiap tahun itu programnya berbeda. Ada program budaya, ada program gender gitu. Dan mereka itu membuat materi, bertemu dengan orang-orang yang asyik di Jepang, dan itu melalui program Genesis. Fakultas Ekonomi setiap tahun kita mengirim 4 sampai 5 orang. Jadi kalau saya nggak salah, Unsada punya jatah 20 orang ya Bu Lina ya. Genesis setiap tahun. Iya, Bu. Jadi untuk semua jurusan ya. Jadi untuk tidak hanya jurusan. Semua jurusan. Semua jurusan ya, Bu. Nah, iya, semua jurusan. Semua jurusan. Jadi bayangkan ya, coba nanti adik-adik itu ya browsing. Kalau di universitas lain, universitasnya hanya mendapat jatah 2 atau 3 orang. Tapi di Unsada lebih besar lagi. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya lagi adalah yang tidak kalah menariknya adalah dosen-dosennya sebenarnya. Ya. Dosen-dosen kita tuh asik gitu ya. Asiknya apa? Karena dosen-dosen kita ini banyak juga yang praktisi, sehingga tidak hanya melulu ilmu yang diberikan, tapi juga pemahaman-pemahaman, dan beberapa dosen justru yang membantu mahasiswa mendapatkan pekerjaan.
Ya, karena apa? Karena networking-nya si dosen tadi. Gitu. Jadi dosen-dosen kita itu karena dia punya networking kemana-mana dan sudah banyak jalan kemana-mana sebagai praktisi, malah justru mereka yang membantu mahasiswa kita untuk mendapatkan tempat PKL dan mendapatkan pekerjaan, dan nggak sedikit, gitu, itu banyak ya. Jadi mungkin sedikit saya tambah tadi dari Bu Lina, tapi yang paling penting ya, kami sudah bertahun-tahun ini membantu mahasiswa atau adik-adik dari sekolah-sekolah lain untuk 3,5 tahun sudah mendapatkan sarjana dan bisa bekerja di tempat yang di perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Jepang, ataupun kami membantu mereka untuk berbisnis ya, karena satu lagi nih, kita punya mata kuliah kewirausahaan. Nah, dosen-dosen kewirausahaan biasanya memaksa anak-anaknya untuk belajar berbisnis. Dan ketika sebelum COVID itu ya, sebelum COVID itu kita punya di belakang fakultas kita itu punya ada sedikit lapangan, dosennya membuka seperti ini nih, seperti bazar. Nah, seperti bazar, kemudian dipasarkan. Tapi ketika COVID ini, anak-anaknya nggak membuka bazar seperti itu. Anak-anaknya diminta untuk promosi di YouTube. Nah, nanti boleh dibuka deh promosi di YouTube dari mahasiswa. Begitu saja mungkin tambahan dari saya, Bu Lina. Saya kembalikan ke Bu Puji. Terima kasih Bu Puji atas kesempatannya. Iya. Ya, terima kasih Bu Dian atas pemaparannya tentang Unsada, khususnya Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dan Akuntansi. Ya, sangat menarik ya adik-adik semuanya ya, di mana kita bisa belajar, menimba ilmu, dan juga tidak hanya untuk kerja di kantoran, tapi juga bisa untuk berusaha nanti ya. Nah, selanjutnya untuk adik-adik semuanya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tiga yang bertanya nanti akan free pendaftaran, free voucher pendaftaran. Sebesar 350.000. Sebesar 350.000. Ya, betul. Silakan. Bisa tentang Unsada, bisa tentang atau program lainnya, prodi lainnya ya, Bu. Prodi lainnya, atau tentang sekitar Unsada. Silakan. Ya, Bu Puji. Iya. Iya, sambil menunggu anak-anak mempersiapkan pertanyaan, mungkin ada yang ingin saya konfirmasi kembali. Boleh, Ibu, silakan. Tadi sudah dipaparkan mungkin oleh Bu Lina. Jadi di Fakultas Teknik itu diperbolehkan untuk siswa-siswi yang dari IPS juga ya, Bu ya? Apa betul begitu? Takutnya saya salah yang mendengar atau salah mengartikan, begitu Bu Puji. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita bisa dari IPA atau jurusan IPS, tapi nanti kan ada tes masuk ya. Nanti disesuaikan kalau misalnya memang lulus dengan tes yang diadakan di Unsada, bisa mengikuti dan bisa kuliah di teknik. Begitu. Ya, saya tambahkan untuk masuk ke Unsada, Bu. Kita ada tahapannya. Tahapan pertama adalah seleksi tertulis secara online, kemudian tes kesehatan. Nah, untuk anak-anak teknik, khususnya teknik mesin, industri, dan lain sebagainya, itu ada tambahan buta warna. Nah, untuk semuanya, yang ketiga adalah tes narkoba. Ini umum, maksudnya untuk semuanya. Jadi kami tidak menerima karena kami bebas narkoba dari kampus. Jadi kita ada semacam integrasi kita, perjanjian kita ketika anak-anak itu harus bebas narkoba sampai kita teliti sejauh mana di semester-semester akan datang itu. Makanya setiap tahun anak-anak itu harus membuat surat pernyataan bahwa mereka bebas narkoba. Gitu. Jadi ketika tes tertulis, tes kesehatan, dan wawancara dari para kajur-kajur prodi masing-masing, baru dinyatakan lulus, Bu. Jadi sangat ketat masuk di Unsada, karena kami mau kualitas yang bagus, sehingga adik-adik nanti lulus dari Unsada membawa nama baik Unsada dengan baik, sehingga diterima di dunia industri dengan baik pula. Ya, baik Bu Lina, terima kasih banyak informasinya. Mohon dibantu bila nanti mungkin ada anak-anak kami, siswa-siswa kami yang ingin mendaftar ke Unsada ya Bu Lina. Pasti dong, tahun lalu kan sebelum pandemik saya udah masuk ke SMA 18 ketika SMA 18 masih menyatu dengan SMA 1 Negeri 1 ya, Bu? Iya betul, kami masih filial dari SMA 1. SMA filial SMA Negeri 1.
gitu. Iya. Baik, terima Ada kasih Bu lagi? Lina. Ada lagi yang dipertanyakan, Bu? Iya. Ini mumpung Ibu Kajur, Ibu Dian Rahim kita ini susah Iya. ditarik loh, Bu, orang sangat sibuk. Jadi saya sengaja gini, Bu. Kenapa saya memaparkan tentang fakultas ekonomi? Karena saya lihat anak-anak SMA 18 Bekasi ini adalah orang-orang yang potensial untuk jadi perwira swasta, untuk melanjutkan fakultas ekonomi, karena melihat evaluasi kami di tahun yang lalu, begitu banyak minat mereka yang masuk. Jadi saya lihat dulu mana sih SMA-SMA yang banyak masuk fakultas ekonomi, termasuk SMA 18 nih, masuknya peminatannya kemana gitu, sehingga terjadilah jumlahnya itu mereka tuh banyak tertarik di fakultas ekonomi. Makanya fakultas ekonomi lah yang dominan untuk menjabarkan fakultas ekonominya. Bukan berarti semua prodi yang lain tidak, karena kami bergantian, Bu. Besok kami zoom lagi dengan SMA yang lain, kami akan memaparkan prodi-prodi yang lain. Iya, terima kasih Bu Lina. Adik-adik mungkin? Ya. Sedikit saya tambah Adik-adik yang lain? Bu Lina. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Maaf ya Mbak Puji, saya tambah ya Mbak Puji. Jadi adik-adik begini. Iya, nggak apa-apa. Ekonomi itu ada tiga sebenarnya kegiatan mahasiswa. Yang pertama itu BEM, ya, kemudian jurusan. Nah, jurusan karena ada dua, satu akuntansi dan satu lagi manajemen. Satu namanya Himada, satu namanya Himaneda. Nah, mahasiswa BEM itu, ya, anak-anak BEM itu adalah anak-anak yang sibuk gitu ya. Maksud saya itu mereka sibuk karena mereka tuh aktifnya tuh belajar berpolitik praktis, tapi juga mereka membimbing adik-adiknya untuk mendapatkan kelas-kelas kalau misalnya pelajarannya susah, mereka ketinggalan gitu. Jadi mereka biasanya mengkoordinir adik-adik untuk seperti mentoring gitu ya. Nah, sementara kelompok anak-anak Himaneda, anak-anak jurusan, mereka itu nggak kalah sibuknya. Setiap semester kerjaan mereka, satu, mengadakan kunjungan ke perusahaan Aqua di Sukabumi, mengadakan kunjungan. Ya, cool ya, Bu. Iya, mengadakan kunjungan perusahaan. Kunjungan ke perusahaan. Nah, kemudian mengadakan studi dibanding dengan universitas lain. Nah, tanggal 13 besok saya akan menjadi pembicara di pertemuan studi Bandung dibanding mahasiswa dengan mahasiswa dari Banding. Ya, karena sebelumnya mereka ke Jogja, sebelumnya mereka ke lokasi, tapi karena COVID jadi lewat Zoom. Tapi nggak ada habis-habisnya kegiatan itu. Barusan ini anak-anak Himaneda, anak-anak jurusan kita mengadakan pertemuan, mengadakan Zoom meeting peningkatan motivasi terkait entrepreneurship, ya. Kemudian pertemuan antara Gen Z, Gen X, dan Gen Y gitu. Kadang-kadang satu hal yang saya nggak tahu, lebih kreatif lebih aktif dan lebih produktif gitu pergerakannya anak-anak Himaneda. Dan sebagai catatan, ya, universitas membiayai kegiatan itu. Jadi anak-anak membuat proposal, kemudian dana dapat bantuan dari universitas. Ya, anak-anak hanya tinggal butuh anak-anak hanya butuh tenaga dan senang-senang. Itu tambahan dari saya, Bu Lina dan ya. Ibu Guru ada anak-anak yang bicara? Ya. Mungkin dari Bulan. Bulan silakan. Ya, silakan Bu, sebelum anak-anak mungkin lagi mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, anak-anak berapa nih, Bu? Iya. Ya, Bu Puji. Ya, Ibu Herlin. Ya, maaf mau tanya lagi, boleh ya, Bu? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Iya. Saya sebentar, Bu, ini kayaknya Terputus ya, Bu ya? Halo, Bu Puji. Ya, halo Ibu. Silakan, Ibu. Iya. Iya, mungkin tadi saya mendengar ada
Genesis ya Bu ya? Iya betul. Genesis ya, Genesis, benar. Ya, itu kan yang ke Jepang itu ya Bu ya, untuk program PKL begitu mungkin Bu? Iya, Iya. Ibu. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan, untuk biaya ke sana dan biaya selama di sana itu apakah siswa, maaf, dari mahasiswa sendiri atau dari Unsadanya begitu? Ibu dia mau menjawab atau bagaimana? Oh, nanti Kemudian tolong ditambahin ya Dia Bu. apa saya yang jawab? iya. Boleh. Jadi Bu, kalau Genesis itu mahasiswanya itu gratis. Ya, di sananya juga mereka gratis. Mereka mendapatkan Dapat uang saku juga ya Bu? tapi uang saku. Tapi memang kalau paspor memang itu diusahakan oleh mahasiswa sendiri. Sendiri ya. Ya, Bu. Biaya pembuatan paspor itu dibiayai mahasiswa sendiri. Tapi kalau selama di sana itu ditanggung oleh program Free. seperti itu. Kemudian sebenarnya ada lagi satu lagi program yang Lina tambahan. Ada 2 orang mahasiswa saya ikut itu, Bu. Dia ikut Youth Exchange, program pertukaran pemuda yang dilakukan oleh ASEAN. Nah, jadi dia berhasil dan itu kan bukan program universitas ya, Bu, tapi universitas membiayai itu. Nah, biaya apa yang diberikan oleh universitas? Biaya transport ya, kemudian biaya selama di sana. Itu dibiayai oleh universitas ya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak lulus misalnya, dia bisa ikut program pertukaran pemuda yang lain, tapi universitas mau membiayai. Ya seperti itulah Bu kira-kira. Boleh silakan Bu Lina ditambahin Bu. Bu Dian, jadi maaf Ibu, ini sebagai motivasi aja, sebagai pemberi semangat pada adik-adik semua, bahwa salah satu penerima beasiswa Genesis itu adalah anak saya, lulusan alumni akuntansi Universitas Dharma Persada. Dan dia berangkat tahun 2017 apa ya? Saya kurang tahu, lupa. Nah, dia bercerita, mereka 20 hari di sana, Bu. 10 hari di hotel, 10 hari homestay. Nah, kita bisa bayangkan jalan-jalan ke Jepang dengan biaya gratis, semua yang belum pernah naik Shinkansen, mereka naik Shinkansen, mereka belajar tentang budaya, apa itu mandi, ada mandi di bak bersama gitu ya, minum kopi bersama dan lain sebagainya, budaya Jepang mereka itu sangat mendalami, dan apa yang diambil dari sana adalah monozukurinya, sehingga lulus dari sana sampai di sini bisa monozukuri itu diterapkan di perusahaan yang dia telah bekerja di perusahaan Jepang itu sendiri. Jadi tidak kaget lagi gitu loh. Jadi amat sangat membantu bagi adik-adik semuanya untuk yang berminat nih. Jadi adik-adik sekarang nih ketika nanti masuk di Unsada mulai nih punya niat, saya mau ikut Genesis dengan free jalan-jalan ke Jepang gratis gitu ceritanya Genesisnya itu. Tapi kita dapat ilmu, kita dapat berbagi ilmu yang ada di sana gitu ya. Kemudian kita hanya membekali diri kita dengan semangat pertama, kemudian kemauan. Semangat kemauan itu pasti sejalan, baru nanti ilmunya itu akan mengikuti sehingga nilai-nilai IPK-nya mereka semester 1 sampai dengan semester 5 itu bagus-bagus, nanti mereka tinggal berangkat. Itu kemudian. Jadi ibu-ibu yang lainnya jangan khawatir, adik-adik semuanya. Saya kan masuk akuntansi, masa sih bisa ke Jepang itu? Justru semua bisa masuk situ. Apalagi Jepangnya. Dan kalian tidak gaptek banget dengan mengenal bahasa Jepang karena ada matrikulasi Jepang tadi selama 2 semester adik-adik belajar tadi. Jadi udah bisa memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang, sudah tahu perkenalannya, bagaimana wawancara gitu selama 1-2 semester, itu kan cukup buat kita yang walaupun dari nol tadi tidak mengetahui tentang Jepang. Gitu, Bu. Oh ya, baik. Menarik sekali ya Bu Lina. Untuk ya Bu Diana juga untuk pemaparannya tadi mengenai Genesis gitu. Ini kan memang ada ini ya, ada keinginan dari anak-anak untuk bisa studi ke luar negeri begitu.
Alhamdulillah mungkin dari Unsada ini ada sejenis mungkin program dari kampus nih begitu ya Bu ya. 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 Betul. Nah, Ibu, jadi mungkin buat siswa-siswi yang ada di Zoom ini, silakan ketika kalian ingin pergi ke Jepang, nih salah satunya ada anak murid saya juga di sini masuk, gitu ya Bu ya, yang juga pernah curhat sama saya, dia pengen kuliah ke Jepang, mangga gitu ya. Ini kesempatan kamu ya untuk bisa melanjutkan sekolah atau mencari ilmunya ke Jepang, begitu ya Ibu? Iya. Betul. Yang adik-adik, bagaimana pertanyaannya? Kita sampai pukul berapa ini, Bu Herlin? Kita sampai Dari jam Bu Mary 2 ya, sampai tadinya. pukul berapa ya? Ini kalau kita Kita 60 menit sih. Oh iya, 30 baik. Berarti menit, 7 menit lagi ya, Bu ya? jam. enggak, Iya. tadi karena udah Karena agak terlambat, telat ya. bisa kita tambahin lagi. Oh iya, baik. Terima 15 kasih, menit. Bu. Ya. Ya, yang adik-adik sekarang? Ayo adik-adik silakan bertanya. Kapan lagi kita mendapatkan kesempatan 20 hari gratis loh di Jepang. Seperti tadi yang Bu Lina jelaskan, juga Bu Dian, bahwa semuanya gratis. Ayo silakan bertanya. Mungkin adik-adik ini kemudian kalau masuk di Fakultas Ekonomi, aduh saya ini belum tidak begitu pinter dalam matematika, Budian. Apakah itu bagaimana penanggulangannya di Fakultas Ekonomi? Sementara saya pengen banget masuk akuntansi. Adakah trik-trik atau solusi untuk dari Budian? Sejawab ya Bu Lina ya. Jadi adik-adik ya, yang pertama, kalau misalnya namanya kesulitan ya, pasti yang pertama ya belajar ya, itu belajar. Tapi yang kedua, dari sisi kita ada namanya dosen PA, dosen pembimbing akademik ya. Jadi setiap semester dosen pembimbing akademik itu akan melihat nilai bimbingannya ya. Jadi misalnya bimbingan saya si A, si B, si C. Nah, saya akan melihat loh ini dia matematikanya kok rendah gitu. Rencananya ke depan kita mau ngadakan apa tuh istilahnya kalau mau masuk itu Bu, lupa saya Bu. Matrikulasi. Tapi sebelum ada matrikulasi pun dosen-dosen itu siap setiap saat ya dengan perjanjian tentunya untuk memberikan kelas tambahan ke adik-adik, dan anak-anak BEM juga biasanya memberikan kelas tambahan ke adik-adik. Misalnya nggak minta tolong ke kakak di BEM, aduh kita nggak ngerti mata kuliah ini, dan mereka mau ngajarin gitu, jadi kayak privat ke kakak-kakaknya dan tanpa bayar gitu, jadi biasanya mereka di kelas seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, ya namanya nggak bisa pastilah nggak bisa, apalagi dunia universitas adalah dunia yang baru buat adik-adik kan. Memang pertama ya semangatnya harus belajar ya, kalau nggak belajar ya pasti gagal dari awal. Tapi kalau menemukan kesulitan, di sini bantuannya banyak sekali gitu ya, baik dosen-dosen, baik kakak kelas, maupun metode-metode lain yang bisa. Satu. Kemudian yang kedua, saya anjurkan nih adik-adik nanti ya, kita doakan sama-sama COVID berlalu ya, dan kita sehat semua. Adik-adik jalan-jalan deh ke Unsada. Coba lihat gedung Unsada ya, adem gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, selain adem, nanti jalan-jalan ke Fakultas Ekonomi, boleh janjian sama saya, coba lihat ruang bacanya. Aduh asik banget ya. Wifi bebas 24 jam. Enggak deh, kalau kampus ditutup ya tutup ya. Kalau kampus tutup wifi-nya mati juga. Tapi mau apa? Anak-anak ya ketika sebelum COVID ada bergeletakan ngerjain tugas, bawa laptop di gang, semua segala macam. Bahkan kita bilang, oh jangan di pinggir jalan, ayo ke ruang baca. Kenapa? Ruang bacanya ber-AC, adem, enak, wifi-nya lancar. Jadi asyik deh pokoknya gitu. Jadi kalau nanti taman-tamannya ya Bu ya, taman-tamannya di luar juga keren, asri-asri ya. Di belakang fakultas kita itu ada pohon-pohon. Anak-anak suka duduk-duduk di situ dan ada bangku-bangkunya belajar di situ, dan internetan juga. Jadi insya Allah ya kalau misalnya mengalami kesulitan, nggak usah khawatir. Saya yakin pasti awal-awal masuk kesulitan. Aduh ini belajarnya di mana ya? Ini mendapatkan kebingungan. Tapi jangan pisah, jangan lepas, dan jangan putus hubungan sama dosen pembimbing. Ya, satu. Ya, sama dosen pembimbing jangan putus hubungan. Kemudian yang kedua,
ada namanya sosial kapital. Sosial kapital itu adalah modal sosial. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi bergabung sama kakak kelas di ada grup fotografi, ya, ada grup fotografi, bergabung, oh nanti ketemu jalan. Ada grup olahraga. Kalau saya nggak salah, anak-anak Soka olahraga dapat beasiswa ya, Bu Lina ya? Betul. Iya, betul. Banyak dari SMA 8 Bekasi tuh, Bu. Nah, mereka udah turnamen ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat setahu saya, Bu ya, antar provinsi. Jadi bukan yang efek juga anak-anak Soka olahraga dan anak ini bulu tangkis basket ya, Bu ya? Basket satu lagi. Basket, bulu tangkis, taekwondo, karate, banyak. Yang paling banyak mahasiswa saya itu adalah anak bola ya, Soka sama anak basket. Wah, mereka tuh suka izin, Bu nggak masuk ya, Bu, karena lagi tanding basket ke sini. Bu nggak masuk ya, Bu. Yang ternyata mereka menang gitu. Dan akhirnya mereka bilang, Bu, saya ketinggalan mata kuliah, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kita ajarin kelas sendiri atau bisa ke kakak kelas. Nggak masalah deh, ya. Saya yakin adik-adik kalau masuk nanti menemukan asyik deh, ya. Nanti kalau udah COVID lalu jalan-jalan ke Unsada ya, jangan lupa ya. Mampir ke Fakultas Ekonomi, cari saja kita nggak, insya Allah nggak masalah ya. Itu boleh nanti. Ya, Bu Dian, ini anak-anak kan udah kita ngalur ngidul nih ngomong tentang beasiswa, tentang Unsada yang asri, dosen-dosennya asyik, fasilitas yang memadai, dan sebagai gedungnya milik sendiri, besar pula gitu. Berapa hektar nih kita punya lahan, tapi ujung-ujungnya uang nih, Bu. Nah, mungkin Bu Guru, adik-adik semua, gimana sih masa pandemik ini? Apa sih, pasti mahal dong gitu. Secara kita kan udah go internasional nih maunya gitu. Bagaimana ini? Nah, itu keunikan dari Unsada. Kami didirikan oleh alumni Jepang yang mendedikasikan seluruh pemikiran dan biaya kepada kami semuanya di sini. Kami tidak memungut biaya uang gedung. Tidak ada uang ujian ya, Bu Edian ya? Nggak ada. Nggak ada uang ujian, nggak ada uang gedung, nggak ada uang nanti namanya praktek, nggak ada ya, Bu, kecuali nanti di akhir mungkin mau skripsi. Nah, maka itu kami hanya cukup meminta kepada Bapak, Ibu, guru, ataupun orang tua adik-adik semua membayarkan 3 item saja, yaitu uang daftar ulang ketika adik-adik semua sudah dinyatakan diterima di Unsada, membayar uang registrasi sebesar 1.500.000, itu hanya sekali. Kegunaannya adalah untuk jaket alma mater, kemudian asuransi kecelakaan setahun, biaya IKM tadi seperti Bu Dian, semua mau dia masuk kemanapun bikin kegiatan sudah di cover dengan 1 kali pembayaran tadi, serta ada nanti bela negara. Jadi semacam PKKMB. Jadi kita maaf Bu, jangan khawatir, Unsada tidak ada berpelonco, tidak ada digojlok, tidak ada diapa-apain oleh senioritas dan lain sebagainya. Karena universitas yang bertanggung jawab, adik-adik justru diarahkan ikut PKKMB, pengenalan kampus melalui seminar, pengenalan KM-KM, dan menginap tentunya nanti kalau pandemi kita di bela negara, ada 2 malam. Tapi tahun lalu karena pandemi kita melalui Zoom saja kita lakukan seperti itu. Jadi jangan khawatir, Ibu harus membayarkan uang pembayaran tadi. Pertama adalah pendaftaran yang 350, ketika adik-adik sekarang yang bertanya 3 akan kita kasih free pendaftaran, kemudian membayar uang daftar ulang, registrasi 1,5, kemudian bayar BPP pokok dan SKS. Ada kelas karyawan, Bu, kalau adik-adik semua saya mau kerja dulu di tengah pandemik ini. Nah, ikut sama Bu Dian, ikut kelas karyawan Jumat Sabtu di Fakultas Ekonomi, boleh ambil manajemen atau akuntansi. Sama lulusnya 4 tahun juga. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Sebanyak 144 SKS termasuk skripsi ya Bu Dian ya, yang dicapai adik-adik nanti selama perkuliahan paling lama 4 tahun. Jadi membayarkan boleh dicicil, Bu. Gitu. Jadi kita sangat fleksibel ketika ada keterbukaan komunikasi antara orang tua dengan pihak kita. Sebenarnya Bu Lina ada tambahan juga loh, Bu. Jadi begini. Silakan, Bu. Bu. Beberapa mahasiswa kami ya kadang-kadang mereka bisa bayar di awal, tapi di tengah perjalanan ternyata mungkin ada kesulitan pembayaran. Dan
apa namanya ya itu kita mengerti ya. Tapi dari mahasiswa yang mengalami kesulitan itu, alhamdulillah tidak ada yang nggak ada yang DO. Karena apa? Kita memberikan kemudahan-kemudahan di pembayaran ya. Jadi biasanya nanti hubungannya nanti ke Wadik 2 biasanya. Nanti membuat perjanjian apakah mau bayarnya sistemnya 3 kali atau beberapa kali sesuai kemampuan ya. Nanti orang tuanya biasanya yang ngobrol. Nah, itu bisa. Jadi kalau masalah pembayaran di tengah jalan itu seperti apa? Ya saya rasa itu tidak akan menyulitkan ya, karena banyak juga kok mahasiswa kita yang mengalami kesulitan ya, terutama anak-anak karyawan. Ya, karena pandemi ini jadi aduh keberatan gimana dong cara bayarnya ini. Nah, itu biasanya mereka perjanjian dengan Ibu Wadek kita, Wadek 2 bagian keuangan, mereka janji ada yang kemampuannya 2 kali bayar, kemampuannya dinanti. Nah, itu memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan dari fakultas, kemudian fakultas memberikan rekomendasi nanti ke universitas dan insya Allah bisa. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Yang penting anak-anaknya, adik-adik semua harus semangat belajar ya. Kalau nggak semangat, nanti patah di awal, gagal di awal. Tapi kalau misalnya semangat, nanti ada jalan. Jadi nggak usah khawatir ya. Itu aja. Nanti kalau misalnya ini jalan-jalan ke Unsada ya, lihat ruang baca, lihat kelas. Kelas kita ber-AC loh, jadi ada nggak bakalan kipas-kipas ya. Ya nggak hujanan nih Bu ya, nggak kehujanan pula. Iya betul. Ya, Bu, silakan. Ada yang mau ditanyakan kembali Ibu Guru atau guru-guru BK dan adik-adik udah siap dengan 3 pertanyaan? Bagi satu orang satu? Atau melalui chat boleh kalau yang malu atau masih ragu-ragu untuk secara online ini bisa bertanya di chatnya. Ayo adik-adik silakan. Dong, SMA 18 pasti bisa. Ayo ya, dong. Afiliasi SMA 1. Kalau masih silakan. Ayo adik-adik. Ya, silakan. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar ya, Ibu Wulan ya. Iya. Mungkin silakan. Saya ingin bertanya soal jadwal pendaftarannya, Bu. Maksudnya detail jadwal pendaftarannya dari dimulai pendaftaran itu kapan, terus step-stepnya lah gitu, sampai nanti akhirnya anak-anak bisa masuk gitu. Jadinya nanti kan kalau misalnya udah ada detailnya, kami juga selaku BK bisa menginformasikan lagi ke anak-anak yang lain nih, khususnya yang belum ikut studi. Oke, baik Bu Ulan ya. Ya, Bu Ulan saya jawab ya. Pendaftaran kita sudah dimulai untuk kelas karyawan dan lanjutan pada tanggal 8 Februari yang lalu. Nah, untuk pendaftaran anak mahasiswa baru untuk yang fresh graduate sekarang yang akan lulus itu dimulai nanti tanggal 22 ini Bu, online. Jadi Ibu mendaftar. Nah, ketika nanti Ibu ada yang bertanya ini akan kita berikan voucher. Nah, voucher itu ketika nanti mendaftar di online dituliskan kode dari voucher itu supaya bebas free pendaftaran tadi. Nah, itu batasnya sampai nanti bulan September, Bu. Terakhir, kita terima di gelombang terakhir itu adalah di bulan September awal. Karena perkuliahan kita di pertengahan bulan September, itu minggu kedua kita udah mulai, Bu. Gitu. Jadi masih ada waktu. Tapi kan kita ada batas-batasnya ketika Ibu nanti daftar di gelombang pertama ini, yang akan ujian nanti di bulan Maret, nanti buka lagi setiap bulan sampai April. Kalau 2 bulan berturut-turut Ibu mendaftar tapi sudah ikut tes, tapi belum daftar ulang, itu kan hangus ya Bu. Nanti sebelum hangus, Ibu laporkan ke kita bahwa kita akan mendaftar ulang nanti ketika bulan segini gitu. Jadi supaya nama Ibu itu tidak hangus. Itu kan di sistem otomatis terlewatkan begitu Ibu. Jadi masih ada waktu. Tapi bagi adik-adik yang mendaftar di awal itu sangat kita kasih reward lah Bu nantinya. Tentunya ada kejutan-kejutan dari kita nantinya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin kita bisa antarkan ke sekolah nanti Bu brosurnya dan ikut ada di situ periode, dan kita kirim email juga Bu untuk Ibu share kembali kepada anak-anak Ibu. Nah, ini kontak kami Bu. Iya. Ya. Kami akan share nanti ke Ibu tentang brosur dan periode untuk pendaftaran, jadwal pendaftaran.
Terima kasih banyak ya Bu Lina. Sama-sama Bulan. Ada lagi? Ayo anak-anak, tanya nih, Iya. mumpung ada Ayo dong, anak-anak. fasilitasi. Iya. Silakan adik-adik. Mumpung ada Ibu Dian, ada Ibu Lina, silakan. Bagaimana Ibu Ulan atau Bu Herlin? Anak-anaknya? Ya, Yang bertanya tidak? silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung bisa open mic, atau kalau malu bisa via chat. Atau kalau nanti saya tanya-tanya di setelah sesi Zoom ini, boleh ya Bu Lina? Boleh banget. Boleh, Welcome, Bu. silakan. Boleh banget. Kita 24 jam. Baik, gitu mungkin ini anak-anaknya mungkin agak lagi loading nih Bu, maksudnya berpikir apa ya yang mau ingin saya tanyakan. Apa yang Karena mau banyak ditanyakan sekali. ya? Oh, Bu, mungkin mereka nanya kali, Bu. Ada satu yang terlewatkan, Bu. Biasanya Oh, anak-anak Bekasi, saya bilang gini, lahir di Bekasi, PAUD di Bekasi, SD di Bekasi, SMP di Bekasi, SMA di Bekasi, kuliah move ke Jakarta. Itu Bu yang penting. Supaya apa? Supaya nanti kalian dapat ijazah itu lulusan Jakarta yang tidak jauh dari Bekasi gitu. Jadi kan bahwa adalah nama-nama Jakartanya dengan bagus, dengan akreditasi yang bagus sehingga kalian pun bisa masuk ANS, PNS dengan akreditasi institusi kita yang bagus pula. Itu Bu. Dan ada lagi pertanyaan, Bu Dian, anak-anak Fakultas Ekonomi, cowoknya ganteng-ganteng nggak sih? Ceweknya manis-manis nggak sih? Gitu Bu Dian. Ini ya Bu, kalau itu coba lihat saya. Insya Allah ya. Jadi gini, kalau misalnya nanti masuk ke Fakultas Ekonomi ya, karena apa namanya anak-anak Fakultas Ekonomi itu dekan saya itu orangnya pantang merokok. Jadi kalau misalnya ada yang merokok dia langsung bilang, merokok jangan di gedung ya, merokok jangan di gedung. Nah buat cewek-ceweknya ini ya kalau nggak suka cowok yang merokok, nah nanti di sini sudah dieliminir. Oh kalau di sini tempatnya nggak boleh merokok. Ada tempat boleh merokok tapi di ujung. Akhirnya kan capek kan ke ujung kan. Nah, ya. Gitu ya. Jadi insya Allah ya percaya. Yang penting semangat belajar ya. Diundang datang loh jalan-jalan ke Unsada ya. Iya. Tuh sudah diundang tuh. Bu Dian mau ngasih sesuatu dari Fakultas Ekonomi itu kalau nanti berkunjung ya Bu Dian. Siapa tahu apa namanya sayang kan cinta datang karena sudah pernah kenal, sudah pernah bertemu. Betul, tak kenal maka tak sayang ya Bu. Lihatlah, datanglah jalan-jalan ke Unsada, lihat-lihat. Iya, betul. Lihat nanti kalau udah datang ketemu Ibu, langsung dia punya ikatan cinta ya Bu. Sinetron banget. Ya begitulah Bu. Tapi kami mengundang ke Unsada, lihat gedungnya, gimana ruang kelasnya, gimana fasilitasnya, ya. Kemudian lihat buku-bukunya. Nanti kalian akan ngerasa bahwa memang inilah tempat yang tepat untuk sekolah. Tempat yang tepat, waktunya tepat ya Bu ya. Iya dong Bu Lina. Iya. Oke, Ibu Guru, ada lagi yang mau dipertanyakan? Atau ada yang perlu disampaikan Ibu kepada kami dari pihak SMA Negeri 18 Bekasi untuk jadi masukan buat kami? Ya, mungkin nanti yang harusnya menyampaikan Bu Mary, karena Bu Mary sedang di rumah sakit mungkin ya Bu ya? Oh iya. Iya. Oh iya. Jadi Bu Mary nggak bisa gabung ya? Iya, sebetulnya sudah masuk room juga Bu. Iya. Oh iya. Tapi off ya, videonya off ya. Lagi off dan sebagainya. Saya apresiasi sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Unsada yang telah berkenan untuk mempromosikan kampusnya kepada SMA 18 Bekasi. Ini sangat bervariasi dan informasi yang disampaikan pun sangat bermanfaat sekali untuk murid-murid kami, terutama yang ingin juga bergabung di Unsada begitu ya Bu. Jadi ke depannya mungkin kami ingin lebih diinfokan lagi bila kalau misalnya ada gelombang-gelombang untuk
pendaftaran kan tadi Bu Wulan juga sudah tanyakan ya Bu ya mengenai Ya, nanti akan kami kirim. Ya, jadi kami juga perlu data itu karena sebagai apa ya namanya, jadi ada waktu Data ya, informasi. informasi yang bisa disampaikan kepada siswa. Begitu mungkin Bu Lina. Iya, saya rasa Bu Puji, sebelum saya akhirin, saya atas nama Universitas Dharma Persada mewakilin dari pihak Pemasaran dan Humas mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, kita bersharing tentang informasi bagaimana kuliah yang baik, yang benar, dan lulus dengan benar, dan memperoleh pekerjaan yang dengan benar adalah jangan kemana-mana, tentu di Unsada. Dan terima kasih kepada guru-guru semua yang telah berkenan, dan adik-adik semua yang belum ikut join atau masih malu-malu, yang sudah mendengar saat ini, mohon disampaikan kepada teman-temannya yang belum bisa bergabung, sampaikan Unsada ada di tengah kota. Ya, tidak jauh dari Bekasi, tapi ada di kota Jakarta. Gitu. Terima kasih Ibu Dian Rahim. Semoga informasi yang Ibu sampaikan, dan Ibu Dian Rahim punya hutang ketika anak-anak nanti berkunjung. Ibu Dian harus memberikan yang terbaik buat mereka. Standby dan memberikan apa yang bisa Ibu sajikan kepada SMA Negeri 18 anak-anaknya. Dan terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami dan penyajian kami yang secara online ini. Terima kasih ya. Semoga kerjasama kita yang selama ini sudah terjalin akan tetap berjalan dengan baik. Hari ini adalah bukan akhir, tapi awal dari persaudaraan kita. Ada ikatan-ikatan kita nanti sehingga kita selalu punya kontak dengan satu dengan yang lainnya. Semoga SMA Negeri 18 Bekasi tetap jaya mengikuti SMA Negeri 1-nya, dan Unsada tetap ada di hati Ibu semuanya. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf dari saya. Terima kasih atas nama pimpinan, mengucapkan terima kasih. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina. Sama-sama. Terima kasih Bu Dian dan Bu Susi. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya. Juga sekali lagi. banyak. Ya, terima kasih sekali lagi. Kalau nanti ingin mendaftar bisa hubungi langsung ke direct yang sudah ada tadi atau ke nomor 081311740086 atau ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan juga ke Bu Mary untuk brosur dan lain-lainnya melalui via online ya tentunya. Oh iya Bu, nanti ikutan ya Bu, saya kasih waktu, kita mau ada talk show nih dari El Gangga Bekasi, Radio Bekasi, Ibu bisa nanti dengar kita juga di situ. Baik, terima kasih Bu Lina. Sebelum berpisah mungkin kita ada sesi foto bersama Ibu Diana dan lainnya. Baik. Baik. Mari silakan adik-adik juga boleh ikutan. Silakan nanti dibuka, di-on-kan semua videonya. Bu Mari. Ya. Doyun? Sudah? Oke, ya, terima kasih sesi fotonya sudah, dan izin live pada Ibu Bapak semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Puji, Bu Ulan. Ya, sama-sama Ibu. Ibu, saya izin live ya Bu. Ya, mari silakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Jadi siap-siap. Ibu pamit dulu sama